Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan tersebut dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Senin 6 Juli 2026 bersama Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI. Fadlizon mengatakan penetapan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang. Landasannya antara lain Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Selain itu, keputusan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Menurut Fadli, penetapan ini menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki nilai historis, yaitu dikaitkan dengan Rapat Besar BPUPKI pada 13 Juli 1945 saat pembahasan Konstitusi Indonesia. Meski demikian, Fadli menegaskan tanggal tersebut belum ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menyebut penetapan ini merupakan hasil perjuangan panjang. Usulan Hari Kepercayaan telah diajukan MLKI sejak 2005. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, penetapan ini menjadi tonggak penting bagi para penghayat kepercayaan dan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak seluruh warga negara. Setelah melalui perjalanan panjang, suara para penghayat kepercayaan akhirnya mendapatkan ruang yang semakin kuat dalam perjalanan kebudayaan Indonesia. Namun, apakah penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah cukup? Bagaimana perjalanan para penghayat kepercayaan dalam mendapatkan pengakuan dan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara? Dan apa makna sesungguhnya dari keberagaman bagi masa depan Indonesia? Semua akan kita kupas dalam talk show Ruang Bersama sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, tabe pun sampurasun, rahayu. Semoga nggak ada yang terlewat salam ini, Pak Gus. Rampes. Ya, hari ini kita jumpa lagi, sahabat ICRP TV, di acara Ruang Bersama. Kemarin, Pak Gus, kita baru aja launching ya, ICRP TV. Pak Gus kemarin juga hadir bersama Pak Menteri yang juga Ketua Umum ICRP, beliau adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan setelah di launching ini, kita ke bagian yang kedua nih Pak Gus, isi acara ini. Jadi setelah acara kemarin, semua Ketua Umum Agama dan kepercayaan lintas iman yang hadir bersepakat ya Pak Gus ya, kita ingin menjadikan ICRP TV menjadi media kita bersama ya. Selain selama ini memang kita punya majemuk Bang Gus. Kalau zaman dulu majalah majemuk kan. Majalah saya juga dapat itu. Oh juga dapat Bang Gus kan. Itu pernah ada yang tema khusus tuh Bang Gus. Waktu itu tentang penghayat ya, liputan khusus waktu itu ya. Tentang penghayat dan perjuangan penghayat. Nah, untuk kali ini kita kedatangan Pak Angkus, kita ingin tahu lebih banyak. Sebenarnya hari ini Pak Angkus, waktu Pak Angkus ngundang saya ke Taman Mini bersama Pak Menteri Kebudayaan Pak Angkus ya, sama Pak Naen Suryono, kita apa Pak Angkus itu? Itu penyerahan SK. Penyerahan SK. Penyerahan keputusan Menteri tentang 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oh, resminya iya. diserahkan oleh Pak Menteri. Iya. Jadi kalau saya yang Islam mengenalnya, sekarang kita di Indonesia punya hari raya, ya kan ada Idul Fitri gitu kan, Idul Adha. Sekarang Indonesia juga punya hari raya agama-agama yang lain. Sekarang kita punya hari kepercayaan, Pak Gus ya. Belum hari raya, karena belum diliburkan. Oh, belum diliburkan. Jadi belum tanggal merah, Pak Gus ya. Wah, kita merahin ya, anak-anak muda ya. Kita suka libur, Pak Gus. Bukan kaum rebahan tapi ya maksudnya. Jadi memang ini Indonesia sekarang punya tanggal 13 Juli ya, Pak Gus ya, tentang hari kepercayaan. Jadi Pak Angkus ini
beliau adalah pimpinan kepercayaan gitu, boleh dibilang budidaya ya Pak Angkus ya? Ya, itu di organisasi internalnya budidaya, tapi secara nasional saya kan pengurus presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Iya, tapi Pak Angkus secara nasional beliau adalah pimpinan pusat presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, gitu Pak Angkus ya. Nah, ini memang saya kenal beliau sejak lama sebenarnya, perjuangan beliau tentang kepercayaan, dan saya sering bicaranya Pak Angkus. Kalau Pak Angkus cerita tuh malu sendiri, kok kita yang agama, kayak saya yang Muslim kok apa ya Pak Angkus ya, rasanya hidupnya lebih nyaman, dalam tanda kutip Pak Angkus ya. Kenapa yang kepercayaan kok kayaknya kayak sulit gitu Pak Angkus? Ironis ya, jadi ironisnya gitu, agama-agama yang datang dari luar diakui, dihormati, dilayani, tapi yang berasal dari bumi Nusantara sendiri disingkirkan kan gitu. Itu kan, teman-teman, semakin menarik kan ruang bersama kali ini. Kita ingin menggali lebih banyak dengan Pak Angkus nih, apa yang terjadi sebenarnya sih. Kadang ya mama Pak Angkus, kita yang generasi muda, mungkin saya nggak muda-muda amat, tapi sering bilang apa sih bedanya, tapi itu sebenarnya pernyataan nggak pas gitu kalau orang bilang apa sih agama gitu, kayaknya sesuatu yang nggak sopan juga. Tapi kayaknya perlu orang dapat informasi Pak Angkus, para penonton sahabat ICRP TV. Saya ingin nanya Pak Angkus nih, meskipun saya sering cerita tentang budidaya, tapi boleh Pak Angkus diceritain lagi dong. Ini Pak Angkus selain pimpinan pusat di Presidium MLKI yang menaungi hampir, saya kira Nusantara. senusantara itu kan. Saya kalau ketemu banyak banget Pak Angkus bilang organisasinya, saya nggak bisa hafal Pak Angkus, banyak banget. 150-an organisasi yang bergabung, itu lebih. Ya. Ternyata Pak Angkus juga bilang ini di Papua, di Itu masih bertahap karena ada persyaratan yang 150 itu terinventarisasi di kementerian. Yang belum oke. kan halannya. Masih ngurus gitu ya. Belum terjangkau apa namanya untuk konsolidasi koordinasi belum. Ya, saya kebayang sih tugas-tugas Kang Angkus di pimpinan pusat Presidium MPLK itu ya. Sisi lain kan kita nggak punya dana kan pusing. Iya, iya. Ntar, tapi sebelum itu kita mau nanya ini Pak Angkus. Ya, soal budidaya Tentang budidaya, kedua tentang MLKI Pak Angkus. Biar tahu Indonesia ini tahu bahwa di negara mengakui ada organisasi Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia ya. Ada yang tercatat dan nggak tercatat gitu. Nah, ini Pak Angkus mengayomi itu kan. Ya. Nah, boleh Pak Angkus cerita dulu budidaya Pak Angkus. Ya, budidaya itu kan nama organisasi ya, jadi bukan nama keyakinan, itu nama organisasi. Kan nama organisasi itu macam-macam tuh. Ada misalnya Ngudi Luhur, ada Sabto Darmo, ada Kapribaden, ada Sumara, ada budidaya, ada perjalanan, itu macam-macam nama-nama organisasi. Tapi kalau sistem keyakinannya kan sebetulnya dasarnya itu kan suku gitu ya, jadi etnis. Kan setiap etnis di Indonesia sebelum Hindu-Buddha masuk itu sebetulnya udah punya keyakinan, udah punya agama. Karena kata agama itu sendiri juga bahasa Kawi, bahasa asli Nusantara. Melampaui sebelum ada Indonesia Pak, yang Pak Angkus jelas kan tadi. Sejak leluhur aja, kan di batas leluhur apa? Yang jelas sistem keyakinan ada di Indonesia itu kan bisa dilihat, ditelusuri dari situs kan. Nah, situs yang sekarang yang terungkap, situs tertua itu kan ada di Gunung Padang. Cianjur di situ kan. Oh, Gunung Padang tuh di Cianjur. Saya mikirnya ke Padang soalnya. Gunung Padang Cianjur. Itu bentuknya ada semacam punden berundak gitu ya. Jadi yang 28.000 tahun usianya sebelum Masehi. Berarti kan 28.000 tahun. Catat. yang lapisan kedua sekitar 13.000, lapisan paling atas yang paling luar itu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwa pada tahun itu juga sudah sudah berkeyakinan itu tempat ritual itu. Nah, ritual kan pasti hubungan dengan keagamaan. Jadi artinya sudah beragama jauh sebelum ada Hindu. Nah, iya, puluhan ribu. Hanya kenapa kita disingkirkan ya karena penjajahan kan. Penjajahan kan ada teori untuk menguasai satu bangsa. Putuskan sejarahnya, hilangkan bukti-bukti sejarahnya supaya tidak bisa ditelusuri. Apa? Dipecah-pecah gitu Pak Gus ya, biar bisa menguasai Kang Gus ya. Iya, supaya dia tidak terikat lagi dengan tanah airnya sehingga mudah dikuasai kan, itu teori penjajah. Nah,
Salah satunya dengan cara misalnya supaya tidak ada kebanggaan terhadap leluhurnya disebutkan. Leluhur kita itu primitif, masih biadab, bahkan yang kasarnya menyebutkan masih kanibal kok. Masih saling makan sesamanya kan gitu. Itu kan penyedotan, stigma. Padahal Pak Kamkes banyak mengajarkan nilai-nilai, ya mungkin orang tuh banyak yang salah memahami karena mendapatnya cerita kan, karena itu tadi. nggak ketemu langsung. Jadi iya itu. Jadi budidaya sendiri. Nah, budidaya sendiri itu tadi kan, ini sebetulnya kita meneruskan ajaran leluhur, khususnya kan dari Tatar Sunda gitu ya. Nah, kemudian kan mengalami marginalisasi, kemudian suatu saat pemerintah membolehkan untuk hidup, akhirnya membentuk paguyuban, membentuk organisasi-organisasi. Nah, salah satu dari yang di Tanah Sunda ini yang diberi nama budidaya. Nah, ajarannya sendiri bersumber pada tokoh yang menggali, ya. Jadi bukan menciptakan ajaran, tapi menggali ajaran Sunda. Nama tokohnya itu Bapak Mei Kartawinata. Mei Kartawinata, Bapak Mei Kartawinata, orang Sunda asli. Enggak, dia kalau dari ininya bapaknya dari Jawa, Raden Kartowijoyo, ibunya dari Sunda Pajajaran. Oke. Oh, itu sejarahnya di situ, Kang Kus ya. Itu menggali nilai-nilai, kemudian banyaklah berkembang kan pengikut yang terenyuh dan ikut akhirnya meyakini ajaran leluhur. Iya. Itu di mana aja Bang soal budidaya? Kalau budidaya sebenarnya di Jawa Timur ada, ya. Terus Jawa Tengah udah hilang, Jawa Barat ya, tinggal 2 provinsi. Tapi itu sebetulnya kalau induknya ke Bapak Mei itu menjadi 3 organisasi malah, 4 malah. 4 apa 5 ya? 5. Jadi 1 perjalanan, ya, aliran kebatinan perjalanan. Turunan dari budidaya gitu. Dari Bapak Mei tadinya kan, tadinya dia perjalanan, tidak pakai aliran perjalanan, kemudian pecah jadi 3, aliran kebatinan perjalanan, budidaya, Ajiripa. Terus muncul belakangan ada di Lampung, terus ada lagi yang kebatinan perjalanan, tidak pakai aliran. Nah, tapi sebetulnya ya itulah, kalau namanya organisasi kan ya konflik misalnya selalu ada aja gitu ya, karena ya salah paham atau apalah. Tapi intinya sekarang sih udah akur lagi lah intinya. Tapi kalau udah terpecah mau nyatu lagi susah kan. Nah, di Jawa apalagi, Jawa tuh ratusan organisasi, kalau di Jawa Barat kan cuma. Tapi memang yang dibilang Kang Kus ini misalnya disebut tapi tidak akur atau apa, itu memang ada sebabnya. Ini yang menarik sama di balik itu. Jadi sahabat CRP TV jangan terjebak pada personalnya, tapi kan ada masalah catatan sipil, pencatatan negara, itulah yang menyebabkan Intinya masalahnya tuh, berlapis di sosial masyarakat. Itu kan itu penyebabnya karena persekusi, karena marginalisasi, akhirnya terjadi berbeda pandangan kan. Harus begini, udah nurut pemerintah, ngaku aja misalnya ya disuruh Islam, ngaku Islam, suruh Kristen, ngaku Kristen. Tapi di sisi lain loh, kita kan ajaran kita kesucian, ajaran kejujuran. Ya masa kita harus ngaku padahal itu bukan milik kita. Nah, ada yang bertahan gitu kan. menantang nilai-nilai yang diyakini jadinya kan. Karena dipaksa itu kan. Dulu kan kita ngalami adanya pemaksaan-pemaksaan untuk ngambil salah satu agama. Itu kalau udah cerita itu dalam banget, human touch banget. Sebenarnya Kang Kus kalau ya di diskusi banyak cerita-cerita kalau bicara tentang seorang ibu, perjuangannya, seorang bapak, bagaimana bekerja hidup. Oh, itu dalam. Nanti mungkin dilanjutkan yang kedua, Kang Kus. Itu kita akan bicara itu. Tapi yang kedua ini Kang Kus, supaya masyarakat Indonesia tahu, kita di Indonesia tuh punya namanya, kan kalau di kita ada Muhammadiyah, ya kan, ada NU, ada MUI, mungkin kalau di Katolik ada KWI, PGI gitu ya, banyak lagi. Nah, di kepercayaan ada MLKI. Boleh cerita, Kang Gus? Nah, ya sebetulnya tadi kita kan namanya kan nama generik ya, nama umum dari penganut agama-agama leluhur kan disebut penghayat kepercayaan.
ajarannya sendiri atau agamanya sendiri yang macam-macam beragam itu disebut kepercayaan. Kan tadi setiap etnis ada kan, di Batak ada Parmalim, Ugamo Malim, Oh oke, di iya benar ya. Marapu ada, di Sumba misalnya ada Marapu, di Nias ada Arat Sabulungan, di Karo ada Panombadu. Jadi macam-macam. Dulu kan, belum yang tercatat lebih banyak lagi. Ada kepentingan bersama untuk membentuk wadah bersama, untuk menghimpun paguyuban-paguyuban atau organisasi-organisasi yang berbasis ajaran leluhur, agama leluhur, kepercayaan leluhur. Nah sebetulnya itu udah dibentuk tahun 55 zamannya Pak Wongso Nagoro. Tahun 55 itu berarti presidennya 1955 waktu itu presidennya bukan Pak Harto, 55 mah masih Pak Karno, Bung Karno. ya, Iya. tahun 55. 1955 nih Pak Wongso membentuk wadah itu. Wadah nasionalnya yang namanya BKKI dulu. Oh awalnya sebelum MLKI, BKKI, Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Nah, kemudian mengalami ya tadi tekanan. Nah, pas kejadian PKI ya, ada pemberontakan PKI, kita karena tidak mengaku agama-agama yang dari luar dianggap komunis. Bisa dengar itu Bang Gus. Akhirnya banyak dibubarkan kan, tokoh-tokohnya ditangkepin, dianggap tokoh komunis gitu atau Saya juga dapat cerita ini dari Teh Dewi Kanti ya, zaman itu ya, memang Saya termasuk isu komunis ya. diisukan komunis. Iya iya. Oh sehingga- berarti hampir se-Nusantara tuh Senusantara mengalami itu. Bukan bahkan yang di Nias di mana itu sampai dipaksa itu, termasuk adat tidak boleh di. Nah itu kena persekusi, kemudian akhirnya setelah berantakan kan, itu BKKI jadi berantakan karena banyak dibubarkan banyaknya. Akhirnya Pak Wongso dan kawan-kawan tokoh-tokoh penghayat terdahulu mengkonsolidasi lagi gitu. Nah kemudian membentuk BK5I. Iya, bersama-sama dengan Sekber Golkar. Jadi ngebentuk Sekber Golkar karena dulu tokoh penghayat itu pejabat. Mr. Wongso Nagoro kan wakil perdana. Jadi aku ngebayangin Golkar zaman itu Iya. bisa bicara penghayat ya. Ya justru yang bentuk Golkar itu kan Sekber tadinya. Sekber Golkar itu satu tadi Mr. Wongso Nagoro. Dia wakil Perdana Menteri waktu tahun 54. Terus beliau itu jadi Menteri Pendidikan yang pertama. Dia pernah menjadi Perdana Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan. Berarti orang-orang yang di Golkar harus tahu sejarah ini. Iya, terus itu Kapolri pertama itu orang penghayat. Zaman itu Pak. Kapolri pertama orang penghayat, catat. Itu jadi Iya, nah kemudian konsolidasi akhirnya membentuk Sekber Golkar, kemudian salah satu bagiannya itu adalah BK5I, Badan Kekaryaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan Indonesia gitu ya. Nah, kemudian tahun itu berjalan, nah kemudian di tahun 70 dirubah namanya jadi BMK3I, Badan Musyawarah Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan Indonesia. Nah, kemudian tahun 70 kan sebentar BMK3I itu sebentar jadi SKK, Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di 71. Berlangsung terus, kemudian jadi HPK, kemudian muncul BKOK, disatukan lagi menjadi MLKI, menjadi seluruh kepercayaan. Sejak kapan tuh Pak Agus menjadi MLKI Kang Gus? 2014. Nah, hasil dari Kongres Kepercayaan, Tradisi, dan Adat tahun 2012. Itu ada Kongres Nasional, di situ ada kesepakatan membentuk wadah satu gitu ya, wadah tunggal kembali. Karena waktu itu udah ada 3, HPK, BKOK, ada FKPK. Oh itu menyatu. Nah, tadinya sendiri-sendiri kan 3 ini. Kemudian di tahun 2012 di Kongres, oke, sepakat kita membentuk satu wadah nasional tunggal agar memudahkan konsolidasi, koordinasi dengan pemerintah. Nah, akhirnya namanya ditetapkan tahun 2014 dalam Sarjana Nasional. Jadilah MLKI itu. Nah,
Jadi sekarang mewadahi 150-an ya yang sudah inventarisasi di kementerian, dan itu masih menyusul, ada lagi muncul belakangan. Jadi ada di Papua, sudah ada di Maluku, sudah ada di Pulau Buru dan di Pulau Seram, udah terinventarisir itu. Tapi masih ada yang di Maluku Tenggara, Maluku Tengah juga belum semua. Iya. Kadang saya suka berpikir gini, sahabat ICRP TV, setelah cerita Pangkus ini, begitu kepercayaan itu menjadi garda terdepan ya, juga termasuk kesejahteraan, mungkin kehidupan, keragaman segala macam di saat itu gitu. Dan saya sering melihat profil itu ada di Bali, Kang Gus. Jadi saya lihat itu saya jadi dari Kang Gus cerita tadi, kadang orang tuh berpikir budaya tuh nggak bisa maju, misalnya meyakini hal gitu ya. Tapi bukan maksud yang lain, saya cuma mau cerita bener apa enggak Kang Gus. Tapi saya lihat di Bali itu ketika budaya masuk dari pemerintahan, jadi menjabat, jadi pecalang, sampai di setiap sendi kehidupan semua. Saya kalau di Bali nginep di hotel di mana, itu semua dikenalkan budaya, adat, agama itu menyatu Kang Gus. Jadi masuk dari pemerintahan sampai kehidupan. Jadi hidup sekali di Bali. Lalu kenapa yang lain dimatikan? Itu kadang saya jadi berpikir gitu. Bener nggak Kang Gus? Ya, jadi kenapa takut? Itu sejahtera banget loh Bali. Ya. Kok yang lain nggak muncul, daerah-daerah lain? Betul, itu yang saya herankan gitu. Padahal kan namanya penganut ajaran-ajaran leluhur itu pasti lekat dengan budaya. Bahkan boleh dikatakan ya penghayat itu sebagai benteng budaya. Iya. Dan orang luar lebih tahu budaya ya Bali. Artinya harusnya budaya yang lain juga hidup supaya terkenal juga gitu. Karena itu potensi bangsa itu. Identitas dunia gitu itu ya. Iya. Nah, apa karena ini Hindu jadi dilayani oleh pemerintah, dibebaskan, dan juga memang kuat persatuannya. Dan itu kalau dilihat nilai-nilainya gitu ya. Itu nilai Hindu dari Indianya itu kecil sekali porsinya. Itu lebih banyak adatnya. Ya, kita kan pernah ngobrol sama beberapa pedanda. Kalau ditanya berapa sih porsinya? Wah, 90% itu Bali itu. Bukan dari India. Gitu. Jadi indah banget ya setelah masuk ke Indonesia sebenarnya. Iya, coba kalau di Sunda juga kembali ke kesundaannya gitu kan. Di Batak kembali ke Batakannya. Mungkin lebih semarak lah kita. Diskusi kita menarik kan, tambah hangat kan. Ini kita kayak mengulik akar, jadi paham jati diri kita gitu. Meskipun masih sangat sedikit. Ini Bang Gus, orang kan sering tanya ya, muncul pertanyaan tadi, sejak tahun berapa sih sebenarnya ada kepercayaan di Indonesia? Apa sih istilahnya? Kayaknya kalau bilang tadi apa pelataran trap tadi kan udah yang lalu Bang Gus. Dan itu Kang Gus pernah bilang juga nilai-nilai Pancasila juga ada di situ, justru bukan Pancasila sekarang tetapi diambil. Apa yang bisa disampaikan tentang itu Bang Gus? Ya kalau jelas kalau ditanya sejak kapan kepercayaan ada di Indonesia, ya sejak ada bangsa Indonesia lah gitu. Sejak ada bangsa di Nusantara gitu ya, karena kan tidak pernah tercatat kapan itu, karena begitu orang hidup mungkin satu komunitas terbentuk, pasti akan timbul tuh pencarian dirinya, eksistensi dirinya, pencarian akan mencari tentang kekuasaan yang lebih dari ini, karena dia melihat alam, melihat ini. Dan itu pasti akan terdapat pencarian Tuhan yang akhirnya itu jadi sistem keyakinan. Nah, diantaranya misalnya kalau dilihat dari karakter yang ada di Nusantara ini, di tiap suku ini, yang tiap kepercayaan atau tiap agama-agama leluhur, itu ada ciri khas yang benang merahnya gitu ya. Satu adalah mereka sangat dekat dengan alam, sangat menjunjung tinggi alam, sangat menghormati alam. Kenapa? Karena di dalam sistem keyakinan raga ini dari alam. Ya kan, kita bernapas, keluar masuk, itu angin atau udara yang saripatinya kan jadi ini. Masa cuma lewat doang udara set. Enggak kan? Ada sarinya jadi ini. Kemudian kita minum. Ya minum kan sisanya dibuang. Masuk, buang. Makan semua dari bumi.
Dimakan saripati bumi kan, masuk. Sisanya dibuang. Panas dari api, misalnya. Makanan yang tadinya mentah dimasak, ada saripati api kan. Makanan masuk ke kita. Jadi kan, karena tadi yang sisanya dibuang. Nah, kemudian kita nyerap hawa panas dari matahari kan. Nah, sisanya mana? Kita kan ngeluarin panas. Ya kan? Ada sisa yang dibuang gitu. Nah, berarti dari unsur angin, api, air, dan bumi. Makanya di konsep di Jawa ya, dan mungkin di yang lain juga sama, 4 unsur ini. Nah, di Jawa disebutnya, atau di Sunda disebutnya sedulur papat. Nah, ini yang jadi raga, dan ini akan kembali lagi ke alam nanti kalau sudah tidak terpakai lagi. Sedulur papat itu apa aja Bang Gus? Tadi air, api, angin, dan bumi. Air, api, angin, Dan bumi. itu kan berarti alam semesta ini. Sehingga karena raga kita berasal dari alam, berarti kita ada kewajiban menjaga alam. Alam rusak, kita juga ikut rusak. Ya kan? Karena ini karena dari alam gitu, tadi. Nah, kemudian yang menyediakan makanan, minuman, memang siapa? Memang Tuhan langsung gitu memberi makanan? Enggak kan, lewat alam kan? Nah, kuasa Tuhan ke alam. Alam juga punya tugas hidup gitu kan. Di dalam pandangan masyarakat penghayat, alam juga hidup dengan caranya kan. Nah, itu sebetulnya. Jadi Bencana itu Kang Gus sering dibilang masyarakat adat, alam punya cara memperbaiki dirinya. ya, itu salah satu bencana. Tapi itu kan karena ulah manusia biasanya kan itu. Karena dasar pemikirannya adalah kita lahir karena ada ibu bapak kok. Ibu bapak karena ada nenek kakek karena buyut karena bau terus. Ya, sebut leluhur. Tanpa ada leluhur kita nggak akan ada. Makanya kita menempatkan ya hormat kepada leluhur. Apalagi leluhur sudah mengajarkan budi pekerti, mengajarkan bagaimana kita untuk bertahan hidup dengan bercocok tanam. Ini kan kita nggak tahu sejak kapan ini sistem pertanian misalnya, cara menanam padi, ya kan? Sebelum itu, Kang Gus, sebelum cerita, lanjutin nanti yang pertanyaan. Tapi yang tadi leluhur tadi, garis sampai ke leluhur, itu jadi saya membayangkan gini Kang Gus, kalau dulu Tuhan menciptakan dari satu manusia dan 2 manusia lahir kita semua, saya sebenarnya punya kalau ada garisnya, kalau kata orang Jawa apa ya, silsilahnya, mungkin ada garisnya sama Pangkus, tapi saya nggak tahu dulu siapa gitu, nyambungnya di mana gitu Bagus. Iya, silakan lanjut yang pertanian tadi Kang Gus. Ya tadi kan soal pertanian, soal bagaimana misalnya mencari ikan, itu kan dari leluhur, nggak tahu sejak kapan kan. Jadi berbudidaya itu, ya walaupun di teori katanya masyarakat manusia itu pertama hidupnya berburu, kemudian mengambil apa yang ada di alam, kemudian baru bercocok tanam. Tapi kan sejak kapan gitu. Dan itu pun akhirnya yang kita, ya karena leluhur lah kita bisa berbudaya kan. Sekarang Bang Gus, saya jadi pengen nanya, sekarang anak-anak muda penghayat kepercayaan ada di mana Kang Gus dari cerita-cerita tadi? Nah ini Kondisinya bagaimana? ya sebetulnya kan ada satu kelemahan ya, yang generasi sebelum saya gitu ya, generasi bapak-bapak saya dan kakek saya. Dulu kalau mendalami kepenghayatan, dulu istilahnya kebatinan gitu ya, itu biasanya jarang diterapkan ke anak muda, jarang dilibatkan anak muda. Jadi kalau ada kamu masih muda nanti aja kalau udah berumur, nah akibatnya putus rantai itu gitu ya. Nah tapi yang sekarang kita kan setelah juga ada pemerintah memberi ruang untuk adanya pendidikan kepercayaan di sekolah. Nah itu menolong. Kita berterima kasih kepada pemerintah memberikan ruang untuk supaya ini tidak terputus gitu ya. Nilai-nilai leluhur, nilai-nilai luhur dari warisan leluhur kita itu tidak terputus karena bisa diajarkan. Kalau dulu enggak. Dulu itu bisa timbul konflik antara bapak dan anak. Bapaknya meyakini ajaran leluhur, anaknya diajar di sekolah, diajarin dengan agama atau keyakinan yang berbeda kan. Apalagi di keyakinan itu misalnya menyalah-nyalahkan ajaran leluhur, misalnya musyrik lah, dianggap kafir lah kan. Konflik kan terjadi. Jadi ruang pendidikan itu mengajarkan tentang pusat sebenarnya perbedaan, keberagaman gitu Bang Gus ya. Dengan masuk pendidikan ini sangat berpihak, akhirnya anak-anak generasi lintas iman ini sejak dini mengenal ya.
Itu yang dibilang Pak Menteri Pendidikan kemarin. Iya, juga ya? yang sekarang itu kan udah dibolehkan di sekolah. Akhirnya kan kita mengenal ini. Dulu kan ya tadi si bapaknya tidak bisa mengajarkan ke anaknya, si anaknya juga mendapatkan ajaran yang sepihak gitu kan. Nah kalau sekarang di Kepenghayat kan kita juga diajarkan tentang keberagaman. Karena di kepercayaan sendiri juga sangat beragam gitu kan. Kita dengan Batak beda, kita dengan Kalimantan Dayak beda, gitu. Saling menghargai kita lah. Gitu. Bersyukur juga ya di pemerintahan kali ini pendidikan benar-benar kemudian Iya, iya. Jadi mengajarkan perbedaan, mengajarkan saling hormat menghormati kan antar ini. Enggak, dan itu kalau di zaman dulu kan tidak pernah ada konflik antar agama. Ya, jangankan bangku, saya di meja keluarga ini bukan meja sekolah. Jarang sekali dikenalkan, oh ini ada kepercayaan loh. Di meja makan lah ketemu kan. Itu memang luar biasa sih Kang Gus. Iya iya, perjuangan itu ya. Ya kan kita tadi kembali kalau misalnya belajar ke leluhur kita. Dulu kawin antara Sunda dengan Batak atau Sunda dengan Kalimantan, Sunda dengan Jawa, itu biasa. Dan masing-masing itu kan belum ada agama dari luar. Kan berbeda agama itu. Biasa. Iya, kalau di kalangan kerajaan misalnya perkawinan itu kan dalam rangka supaya tidak berperang gitu kan, sehingga putri dari raja ini putra dari raja ini kawin. Nah, kan satu adalah supaya terjadi persaudaraan gitu ya, yang berbeda etnis, berbeda keyakinan, itu dalam rangka kerukunan dan tidak. Jadi bukan hanya soal perbedaan nih, ada nilai-nilai yang disampaikan Kang Gus. Iya. Nah ini Kang Gus, jadi apa ya, perjuangan itu kan sudah lama ya sampai di titik ini Kang Gus. Tentu Kang Gus merasakan pahit, getirnya gitu sampai sekarang diakui hari kepercayaan gitu. Nah boleh cerita Kang Gus sedikit aja tentang itu. Ya itu kan ya kalau dibilang perjuangan gitu ya. Saya pribadi meneruskan orang tua. Nah, terus saya sendiri juga udah. Ya, ajaran itu. Jadi itu saya sendiri udah 40 tahunan lebih kan memperjuangkan ini agar punya status hak yang sama gitu kan. Karena pemerintah selama perjalanan sejarah bangsa ini ya tidak berubah-ubah kebijakannya. Ya, tidak ada kepastian hukum, terus kadang-kadang diberikan, kemudian diambil lagi, berikan bertahap gitu kan. Berarti harus jadi Kapolri lagi, Kapolri pertama soalnya itu, jadi bisa diatur nanti hukum. jadi itu ya, jadi perjuangan jangka panjang dan juga misalnya sekarang ditetapkan hari kepercayaan tanggal 13 Juli itu juga hasil kita memperjuangkan itu. Dan kalau dilihat sejarahnya, memang pernah tahun 1971 waktu Mr. Wongsonagoro masih hidup, beliau kan pernah datang ke Pak Harto sebagai presiden. Jadi setelah kasus di PKI kan konsolidasi kemudian untuk minta ketemu dengan Pak Harto untuk mendudukan yang sebenarnya gitu ya. Jadi untuk Kang Gus ngomong isu PKI, saya merinding, bukan saya menakuti atau membangkitkan trauma ya. Tapi berarti terjadi pembunuhan gitu Kang Gus? Boleh saya bilang gitu? Orang-orang kepercayaan baru bukan PKI dibunuh gitu Kang Gus? Iya. Itu malah sejak DI ya. Terjadi itu sejak DI tahun 54 itu sampai ke peristiwa komunis. Ada yang misalnya warga saya yang di Cianjur Selatan itu di Naringgul itu sampai diwajibkan lapor ke Koramil, terus tiap hari dijemur, terus ada yang ibu-ibu ditendang sampai kepalanya dibenturkan ke tiang gawang gitu. Ya, nah, itu sampai gitu terjadi dulu. Itu tahun 70-an malah. Nah, Pak Wongso datang ke Pak Harto untuk mendudukkan persoalan soal kepercayaan dengan ada 4 misi hasil Munas kepercayaan waktu itu. Saat tahun 1971. Membawa 4 misi, 1 karena ini nama tadi udah berubah jadi SKK ya, Sekretariat Kerjasama Kepercayaan, yang jadi MLKI. Nah SKK minta disejajarkan dengan majelis-majelis keagamaan. SKK itu apa sih Kang Gus? Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Minta sejajar dengan PUI, waktu itu belum MUI ya, PUI. Jadi Perhimpunan Ulama Indonesia waktu itu. Waktu
sebelum nama MUI ya. Jadi disejajarkan lah ya SKK itu ya. SKK itu. Kedua adalah minta agar legalitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu diakui oleh negara dan sejajar dengan agama gitu ya. Nah, ketiga adalah agar Pancasila diajarkan wajib di sekolah-sekolah, kemudian juga diadakan semacam penataran bagi pegawai instansi-instansi baik pemerintah, mahasiswa ataupun apa. Oh, lahirnya pendidikan Pancasila karena itu. Iya, karena itu. Jadi tiga itu. Keempat, minta satu suro ditetapkan jadi hari kepercayaan, hari raya kepercayaan. Yang 71. Ada satu tuh di BPIP tuh yang nomor 3 tadi. Nah itu makanya harusnya ada. Pancasila di situ. Dulu kan di zaman P4 banyak kok tokoh penghayat yang jadi penatar P4 dulu. Nah ini kan akhirnya tadi tuntutan yang tadi kalau surah nggak di ini sama Pak Harto nggak diterima lah ya. Tapi yang P4 akhirnya Pancasila akhirnya kan keluar P4. Eka Prasetya Pancakarsa itu TAP MBR tahun 78. Akhirnya ada PMP kan ya, akhirnya ada PMP, ada pelatihan P4. Nah, terus soal SKK sepakat akhirnya kan jadi mitra pemerintah lah. Dan waktu itu kan ada Bakor Pakem gitu, kalau ada apa? Bakor Pakem tuh Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Nah, itu dengan SKK ini itu dibentuk pemerintah ya, Bakor Pakem itu ya. Kalau ada masalah-masalah koordinasinya dengan SKK. Ketiga, soal legalitas kepercayaan agar diakui di negara, masuk di dalam GBHN. GBHN 1973. Nah, udah ada 73. Itu masuk dan di GBHN itu ditetapkan pada bidang agama dan kepercayaan satu kesatuan. Artinya setara toh. Ya, saya nggak ingin flashback sih Pak Gus, itu dari 73, tapi hari kepercayaannya ya diakui sekarang, jadi panjang banget perjuangan Pak Gus. Pak Gus sangat panjang, luar biasa. Panjang, itu perjuangan panjang, makanya yang tadi soal kepercayaan dan agama itu juga lama diperjuangkan, tapi jadi pernah setelah GBHN kan akhirnya kita bisa jadi PNS, bisa ngelamar di KTP ditulis kepercayaan. Udah pernah? Pernah ada. itu. Sekarang? 74. Sekarang kan hasil perjuangan lagi. Panjang lagi kan. Nah hari ini baru boleh di KTP ada kepercayaan kan. Baru tahun keputusan MK yang 2017. Jadi yang lagi pada rebahan, makan, nulis KTP agama gampang, ada lo saudara kamu nulis KTP aja agamanya susah loh. Itu jadi stigma sosial loh, mau apa, mau kontrak rumah, mau ngapa-ngapain hidup ya, susah banget tuh. Sejak tahun 95 kan dipaksa harus ngambil agama. Ya, dipaksa itu tidak boleh kosong, ya. Sebelumnya kosong. Milih agama yang sebelumnya strip, ya. Terus kemudian harus dipaksa. Kemudian tahun 2006 dengan Undang-Undang Adminuk boleh tidak dicantumkan agama, tapi tidak boleh mencantumkan kepercayaan. Jadi agama strip lagi. Kalau Kang Kus kemarin cerita udah dari lama saya diperjuangkan, pernah diakui, penghayat pernah jadi Kapolri, ya kan. Tapi kebijakan berubah-ubah. Tapi bersyukur hari ini kan Kang Gus dengan ditetapkannya hari kepercayaan. Nah, tapi harapannya kata Kang Gus jangan sampai berubah lagi. Jangan sampai berubah lagi. Harusnya lebih maju gitu. Harus lebih maju. Nah, kita berharap pemerintahan Prabowo ini ya terus ini ya melanjutkan ya. Prabowo dan nanti pengganti berikutnya menempatkan ya kesetaraan lah. Jadi apa sih ruginya gitu ya, dan bahayanya apa gitu kalau masyarakat penghayat itu disetarakan dengan agama, nggak ada yang bahaya dan nggak ada yang dirugikan. Apa kalangan agama dirugikan? Kan enggak juga. Emang kita merebut porsinya enggak gitu. Nah, Bang Kus tadi ceritain banyak tentang perjuangan Pak Gus. Nah, Dan kawan-kawan. Iya, bersama kawan-kawan pasti tentu banyak yang terlibat di sana. Tapi saya mau nanya tentang ICRP, Kang Gus. Kebetulan kita di ICRP TV, media komunitas agama dan kepercayaan, hashtagnya media referensi kebinekaan. Sejak kapan Kang Gus kenal ICRP? Saya mulai inten itu sejak memperjuangkan undang-undang
Adminuk dulu itu undang-undang catatan sipil ya awalnya. Kan di tahun 2000-an itu ada dibentuk konsorsium catatan sipil. Nah, di mana di situ itu banyak aktivis-aktivis demokrasi, aktivis HAM bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan undang-undang dalam rangka pencatatan sipil. Karena waktu itu kan kita nggak bisa kawin secara sah tuh kan. Nggak pernah ada pencatatan. Nggak ada pencatatan. Banyak yang kawin masyarakat penghayat yang dianggap kumpul kebo gitu ya. Jadi artinya ini yang nonton sahabat ICRP TV jangan sampai salah pikir, sesat pikir gitu. Karena yang disebut tidak tercatat itu hanya di wilayah negara saat itu. Iya. Tapi di adatnya ya, setiap di itu komunitas mencatat dengan rapi. iya, di komunitas kan kita tetap pakai upacara adat, ada menghadirkan biasa masyarakat kan, undangan-undangan dilakukan. Tapi kenapa nggak dicatatkan kan peristiwa itu kan? Karena politik pemerintah waktu itu tidak memberikan ruang kan. Nah, akhirnya waktu kita memperjuangkan undang-undang catatan sipil, ICRP udah masuk, akhirnya kan kita gabung dengan kayaknya terbentuk ICRP kan tahun 2000-an itu ya. iya 2000-an itu. Dan kan itu iya, kan undang-undang Adminuk kan diundangkan tahun 2006. Nah, jadi ada ICRP di situ dan saya intent ketemu dengan pengurus Bilang tahun 2005 katanya. Chandra. Iya, Pak Chandra Setiawan. Oh, Pak Chandra Setiawan, Bu Musda, itu sahabat ICRP TV adalah dewan pendiri ICRP. Itu teman diskusinya Kang Kus. Meditasi misalnya ketemu dengan Komnas HAM Lembaga-lembaga pemerintah gitu. kan berhasil. Kemudian waktu Itu berhasil itu. ya berhasil kan yang di undang-undang Adminuk, walaupun ya artinya kita berhasil tuh penghayat bisa kawin secara sah gitu kan. Iya, iya. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya Kang Kus. Ini kan pertama kali hari kepercayaan. Jadi ini yang menarik sebenarnya di podcast hari ini, kita balik ke awal, kita ingin nanya ke Kang Kus ini. Ini kan hari pertama kalinya merayakan hari kepercayaan, Kang Gus. Itu kegiatan apa aja, Kang Gus? Dan disambutnya seperti apa itu kan? Udah dari lama banget tuh perjuangan 71, sekarang diakui. Apa yang terjadi, Kang Gus, di hari 13 Juli kemarin? Ya otomatis kita pada gembira dan berterima kasih, bersyukur kan. Terima kasih kepada Tuhan. Di tiap komunitas itu ngadain acara. Ada yang dekat-dekat, kayak di Jawa Tengah itu kan ada utusan Cilacap, utusan dari beberapa daerah Cilacap, Jawa Tengah kumpul mengadakan syukuran di makam Rasul Nurgoro sebagai bapak penghayat gitu ya, yang memang pada waktu sidang BPUPKI, beliaulah yang mengusulkan supaya ditambahkan kata kepercayaan di dalam frase agama. Kan waktu itu negara kan belum merdeka, kita lagi mempersiapkan kemerdekaan. Nah, kemudian pas lagi menyiapkan konstitusi, pas di tanggal 13 itu ngebahas soal dasar negara dan soal keagamaan. Jadi dari preambul dibahas, kemudian soal pasal tentang agama. Nah, tadinya kan ada usulan-usulan misalnya setiap orang berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama apapun, tadinya gitu. Terus kemudian agama apapunnya dirubah. Nah, kemudian Pak Wongso khawatir karena waktu itu kan di masyarakat yang disulut agama itu ya Kristen sama Islam. Nah, takut masyarakat penghayat ini yang menganut agama-agama leluhur ini tidak ternaungi, jadi disebutlah ditambahkan kepercayaan. Nah itu, dan itu akhirnya memang menjadi acuan. Kenapa misalnya masuk di GBHN, ya kan, masuk di Repelita waktu zaman Pak Harto, masuk di Undang-Undang Keormasan, kemudian juga berikutnya waktu kita ngajukan ke MK memutuskan menyetujui akan tuntutan kita supaya KTP kita, kalau MK 2017, kasusnya dari 2016 persidangannya. Nah itu kan dasarnya kan kalau di MK kan melihat kepada konstitusi. Nah di konstitusi ada ruangnya tentang kepercayaan di situ. Akhirnya kan
disetujui tuntutan supaya penghayat bisa dicantumkan di KTP kan. Nah berarti kan kuncinya ini konstitusi. Nah begitu di konstitusi ini siapa yang ngusulkan dulu? Nah Pak Wongso. Jadi di anggota BPU PPKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu banyak penghayat. Terima kasih kembali ya walaupun belum hari raya, iya. hari libur, tapi ya mudah-mudahan ke depan bisa. Iya. Karena kalau dilihat kan Islam sudah dapat 5 hari libur nasional, Iya. Kristen 5 hari, Buddha 1 hari, Katolik Buddha 1 hari, Iya. Hindu 1 hari, Konghucu 1 hari, ya penghayat juga lah kasih 1 hari. Iya, karena kalau mau merayakan, kalau nggak ada keberpihakan, termasuk dalamnya liburan, gimana mau merayakan? Iya, mungkin orang masih di kantor, Dia harus ada keberpihakan, tidak aja memberi hari kepercayaannya. Kalau bisa libur gitu, bagus ya, supaya bisa merayakan betul-betul. Betul, dan ya wajar lah 1 hari dikasih gitu. Iya. Kan yang mayoritas tadi Islam kau dapat 5 gitu. Perjuangannya udah lama loh. Yang lain dapat 5 libur, 3 libur ya setiap hari-hari raya. Yang kepercayaan minta cuma 1 hari boleh lah, kasih lah. Iya kan? Ke istilahnya itu kepercayaan pribumi lah diberilah, masa yang dari luar terus gitu. Kang Gus tadi cerita ya bahwa di tengah kebahagiaan ini perjuangan belum selesai. Bahwa masih ada yang masih mengurus pencatatan supaya berkas-berkas supaya tercatat gitu ya. Tapi di balik itu banyak kejadian yang Kang Gus ceritakan yang masih terjadi pada saat mengurus itu juga nggak bisa dituduh juga banyak kejadian. Misalnya nih Kang Gus cerita, mohon maaf Kang Gus nih, saya jadi cerita untuk urusan ngontrak rumah aja susah karena jadi stigma gara-gara nggak dicatat, kemudian ditanya sama RT setempat yang punya kontrakan mana surat nikahnya. Nah itu ketika nggak ada jadi stigma kan di masyarakat. Kadang nggak bisa mengerti mereka. Kemudian ketika ditanyain Pak RT itu ya tentang, bisa juga tentang tidak bisa menunjukkan surat nikah. Artinya sampai urusan pencatatan anak, pencatatan berbagai macam, urusan perbankan, urusan kehidupan itu kan dampaknya panjang ya. Jadi luar biasa hidup teman-teman perjuangan ya. Bahkan saya dengar sampai ada kepercayaan yang menunda punya anak loh Kang Gus, karena situasi seperti itu kan. Jadi suami kerja mau mendapatkan fasilitas anggota keluarganya, anak istrinya jadi sulit diurus di pekerjaannya, tunjangannya ya, karena kantor mensyaratkan. Bahkan kabarnya nih ada loh satu orang ini sudah mengurus pengadilan berkali-kali untuk pengakuan itu, tapi selalu gagal dan bahkan diminta lagi masuk agama yang lain gitu kan. Jadi ini tapi di sisi lain Kang Gus bilang sudah ada praktek-praktek baik ya, sudah pernah bisa ditetapkan di pengadilan juga Kang Gus bilang. Tapi ini saya kira harus terus didorong yang praktek-praktek baik ini agar yang lain tahu gitu Kang Gus. Nah, dengan kondisi ini apa yang bisa Kang Gus sampaikan situasi-situasi ini? Ya itu kan sebenarnya pemerintah itu tidak menyadari gitu ya bahwa dampak dari hambatan tadi, hambatan untuk tidak tercatatnya perkawinan itu berdampak luas. Nah itu kan pengalaman anak saya sendiri gitu ya waktu itu ya. Anak saya sampai 2 tahun lebih tidak punya surat kawin. Jadi begitu mau kontak rumah kan sering ditanya mana kakaknya. Pak Angkus saja ya, seorang pimpinan pusat MLK ngalamin juga hal yang sama. Itu berdampak loh ke kehidupan, ke anak-anak, pindah sekolah betapa merepotkan, pindah alamat kerjaan itu merepotkan loh Pak Gus, mengurus banyak hal. Tunjangan istri. Iya, tunjangan anak, istri gitu ya. Karena kantor taunya itu ya, harus ada itu ya. Soalnya yang dikawinkan bukan agama, orang kawin kan manusia. Iya. Jatuhnya orang cinta sama cinta kan kuasa Tuhan. Iya. Stop. Namanya cinta kan datang dari rasa paling dalam. Itu kan kuasa Tuhan. Iya. Manusia mau ngalangin kuasa Tuhan. Makanya menjalankan negara itu tetap harus pakai nurani, saya bilang. Coba nurani dihidupkan gitu. Jangan main politik terus. Nurani, karena kita itu hidup sebagai manusia.
Iya, iya. Jadi memang dampaknya panjang Kang Gus ya. Ya, ponakan saya kan, yang ponakan saya itu sampai berapa tahun dia? Dia kawin tahun 2001. Tidak punya surat kawin, dapat 2007. 6 tahun. 6 tahun dia. Begitu ini, dia kan dapat akte kelahiran anak seorang perempuan. Disebutnya. Jadi tidak punya bapak. Ya, apa dianggap anak haram itu kan gitu. Orang yang beda agama, maksudnya agama bisa disebutkan aja nggak bisa, apalagi kepercayaan gitu Kang Gus ya. Sampai kayak gitu loh. Terus apa sih harapannya agar ini tidak terulang Kang Gus? Kan tentu terus kita harus memupuk harapan ya. Agar proses setelah penetapan hari kepercayaan kita bisa lebih maju berbangsa dan bernegara ini. Mudah-mudahan begitu. Jadi, Iya. harapan kami ya pertama misalnya ya berilah ruang yang sama ya, untuk kami ini yang menganut agama atau kepercayaan warisan leluhur bangsa sendiri. Para pejabat, para penentu kebijakan supaya buka nurani gitu. Ajaran leluhur mengajarkan supaya kamu hargai itu alam karena dirimu itu berasal dari alam. Jangan kamu rusak alam. Pergunakanlah alam ini sebijak mungkin. Apa salah ajaran itu? Jadi itu Kang Gus ini saya jadi ingat nih Kang Gus. Kita ngumpul berapa kali di forum agama-agama ini bicara gini Kang Gus. Ini menyangkut dengan Kang Gus sedang bicara pertaubatan ekologis. Kang Gus mungkin juga pernah diundang ketika agama-agama, saya ingin tidak bilang agama besar atau kecil minoritas, tapi agama-agama besar dalam tanda, bukan itu merasa ada semacam pertaubatan ekologis penting karena kerusakan lingkungan yang luar biasa. Jadi mereka mencanangkan itu ya. Itu ada spirit itu Kang Gus. Dan ketika mengundang narasumber, saya bilang banyak merujuk pada aliran kepercayaan Indonesia yang dihadirkan narasumber-narasumbernya saya lihat. Ya karena pengalaman mereka yang dianggap menjaga situs budaya, yang berarti menjaga alam, keanekaragaman hayati, barang-barang peninggalan Kang Gus itu jadi simbol spirit pertaubatan ekologis saya lihat. Apa yang Pak Angkus bisa sampaikan soal ini? Ya karena seperti saya sampaikan bahwa ajaran-ajaran atau agama-agama warisan leluhur kita itu menitipkan dan mewanti-wanti agar kita itu menjaga alam. Karena tadi berangkat dari pemahaman diri kita dari alam dan hidup kita, dan hidup kita ditunjang oleh alam. Nah, itu makanya di ajaran leluhur kita itu sangat dekat dengan alam di situ. Bahkan karena ada pemahaman alam juga hidup, mohon ke alam karena alam ini yang memberikan kehidupan kita. Ya khususnya misalnya tanah sawah, misalnya kalau untuk tanah sawah, mohon supaya ini hasilnya baik, dijaga jangan sampai kena penyakit, mohon tumbuhnya subur, hasilnya baik. Kan mohon pada alam juga ke Tuhan, karena Tuhan itu kan tidak langsung memberikan ini padi, ini enggak kan? Tuhan dengan kuasanya memberikan kuasa ke tanah, ya kan, memberikan kewenangan tanah untuk menghasilkan produk-produk pertanian gitu kan? Kan kuasa Tuhan tapi lewat tanah kan? Lewat udara, kuasa Tuhan memberikan oksigen untuk yang dibutuhkan oleh manusia. Kan gitu. Angkus, ini agak nakal pertanyaannya. Jadi masa saya tuh kalau ngeliat mohon maaf sesajen misalnya atau apa itu sering mohon maaf Kang Gus sering munculnya kata musyrik, berhala. Salah nggak saya nanya itu Kang Gus? Tapi kalau dari Kang Gus bilang tadi, boleh nggak sih jelaskan ke kita? Ya, kan intinya gini, kalau sesajen itu kan dari sesajian. Nah, sesajian buat siapa atau dari siapa kan? Nah sebetulnya sesajian itu kan yang disajikan biasanya kan produk-produk dari alam, tuh. Makanan, minuman itu kan dari alam. Jadi pertama ini ngingetin bahwa ini makanan itu dari alam. Jadi terima kasih ya alam, alam terima kasih ya kami sudah ada ini makanan-makanan. Terus dibentuk-bentuk misalnya bunga 7 lapis, ya. Bunga itu kan artinya wewangi. Nah, kenapa 7 warna misalnya? Karena ada 7 kuasa yang di dalam diri kita. Yang tergantung kita mau dipakai jahat atau dipakai baik. Bakar kemenyan. Di kemenyan itu kan ada arang warna hitam, itu lambang bumi atau tanah. Ada asap
warna putih itu lambang air. Ada bara ya, yang agak kekuning-kuningan itu lambang angin. Dan ada api merah, lambang api. Nah, dikasih wewangi. Itu artinya aci bumi, ya, saripati bumi, saripati angin, saripati air, saripati api, air, angin, dan bumi itu harus wangi. Artinya raga harus wangi. Nah, raga yang wangi itu yang gimana? Ya supaya nggak diomongin orang lain. Artinya harus di dalam tadi ucap, langkah, ucap, tekad, dan langkah harus baik. Itu wangi orang itu. Harum namanya, kan gitu. Keagungan, kesucian, kewangian itu sendiri ya, Boy. Ada suatu zat yang diagungkan. Kenapa di tempat tinggi? Itu kayak suatu lambang kehormatan, sesuatu yang maha tinggi. Itu pengagungan Tuhan itu sendiri kan sebenarnya. Di batu besar, pohon besar, bukan batu besar dan pohon, tapi bentuk keagungan Tuhan yang diakui, maha besarnya segala macam. Tapi sekarang kemudian maknanya lebih dalam lagi sampai sekarang ya. Itu terus diajarkan ya ke generasi penghayat sampai sekarang. Kan nilai-nilainya luar biasa ya, tapi sayangnya sesajen sama yang kayak gitu Kang Kus ya. Di masa saya, menyesalnya saya melihatnya nonton-nonton film horor. Jadi salah cara berpikir, manipulatif, kamuflase. Iya, jadinya kenapa selalu didekatkan dengan hal kayak gitu? Ya, itu kan itu dampak dari penjajahan ya seperti itu. Jadi memframing ajaran-ajaran atau nilai-nilai leluhur itu ya primitif tadi, primitif, biadab, belum bertuhan. Kan gitu. Tentu dengan perjuangan Pangkus selama 20 tahun juga bersama ICRP, juga tentu banyak organisasi yang lain juga yang membersami perjuangan penghayat. Tapi saya mau nanya terakhir penutup nih. Ketum ICRP kan kebetulan dulu ketum ICRP, kemudian menjadi Menteri Pendidikan sekarang. Pasti Kang Kus punya bayangan ya tentang pendidikan ke depan, terutama buat penghayat. Apa harapannya nih melihat ketum ICRP yang juga Menteri Pendidikan? Kebetulan kan ya bersyukur gitu ya, ketua ICRP kan ICRP dikenal sebagai paling depan ya. Paling depan berada untuk memperjuangkan toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. Nah, kebetulan jadi Menteri Dikdas, ya, benar. Jadi kami mohon ya karena pendidikan kepercayaan itu masih hanya dasarnya keputusan menteri, belum kuat sehingga banyak sekali ganjalan-ganjalannya untuk proses belajar mengajar itu bisa berlangsung secara normal gitu. Jadi dan kebetulan sekarang lagi dibahas tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, kami berharap Pak Menteri, Pak Abdul Muti memperjuangkan ini juga supaya masuk ada dalam pasalnya. Sekarang terakhir kan katanya masuk tapi di keterangan. Di keterangan juga masuk pada kewajiban mata pelajaran budaya. Oh, jadi di rapot ada ya? Apa Ya, mata pelajaran apa istilahnya? ini, kalau sekarang kan ada rapot di dalam mata pelajaran kepercayaan yang setara agama. Jadi kalau Islam, mata pelajaran agama Islam misalnya kan agama Kristen, Katolik. Nah, ini mata pelajaran kepercayaan di kolom ini. Prakteknya ada kan? Ada yang bisa. berlangsung. Nah, tapi di RUU sekarang ini ada di sini ada mata pelajaran wajib agama, di sini ada mata pelajaran wajib kebudayaan. Nah, kalau kita masuk di sini nanti yang isi di sini apa? Kan berarti ada kemungkinan diwajibkan juga ngambil agama yang 6 itu salah satu. Kan itu udah nggak ini lagi. Tidak sesuai lagi, jangan lagi berarti ada menurun lagi kalau gitu. Nah, mohon Pak Menteri, Mas Menteri untuk memperjuangkan kami lah ditempatkan di dalam RUU ini supaya proses belajar mengajar bisa berlangsung dan negara juga menjamin kesetaraan dan kemerdekaan istilahnya kan gitu. Ya, terima kasih sekali lagi kepada pemerintah dan teman-teman seperjuangan gitu ya, termasuk dari CRP yang banyak dukung ke masyarakat penghayat. Jadi terima kasih, ini sekarang dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti kalau ibaratkan tangga kita sudah naik lagi satu tingkat, walaupun belum mencapai apa yang kita harapkan dari dalam rangka mencapai kesetaraan, tapi paling tidak ini udah ada tahap
lebih maju, lebih naik lagi. Terima kasih sekali lagi dan Rahayu. Terima kasih sahabat ICRP TV yang sudah menonton kita mungkin hampir 1 jam lebih. Tentu banyak cerita, tentu banyak kesan, tapi kita berharap apa yang sedang dilakukan teman-teman dari sahabat keluarga kita Indonesia, yaitu warga kepercayaan, terus mendapatkan dukungan kita semua, mendapat dukungan pemerintahan Prabowo, ya. Mari kita amini, kita doakan, dan kita iringi pengawalan perjuangan mereka. Cukup sekian, sahabat ICRP TV. Sampai jumpa di podcast Ruang Bersama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabe pun Sampurasun, Rahayu.